lumayan. Baik, Bapak Ibu semuanya yang sudah bergabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam, Bapak Ibu yang sudah bergabung di LTST yang ke-84 ini. Materi LTST kali ini akan disampaikan oleh Bapak Khairuddin. Beliau adalah guru SMA Negeri 1 Leksukun Aceh Utara. Beliau tidak asing lagi bagi kita di LTST ini, yang juga merupakan Master Trainer Casio. Baik Bapak Ibu semuanya, untuk menghemat waktu kepada Bapak Khairuddin, mungkin bisa dipersilakan. Baik, terima kasih Pak Umar. Bapak Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan syukranillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Raditu billahi robba wa bi islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Bapak dan Ibu sekalian, pada malam hari ini kita berjumpa lagi di, kalau dulu namanya LCST Pak Umar, Learning Community Science Digital Platform. Sekarang namanya kasih webinar namanya. Jadi kegiatan kita yang sudah berubah setiap 2 minggu sekali, kita sebut dengan kasih webinar setelah libur yang lalu ya. Alhamdulillah Bapak dan Ibu, kita bisa berjumpa lagi dalam kesempatan malam hari ini. Malam hari ini kita akan membahas tentang beberapa ide-ide HOTS, bagaimana menerapkan higher order thinking skill di sekolah kita Bapak dan Ibu, terkait juga dengan persiapan asesmen kompetisi minimum yang akan dilaksanakan oleh Kemendikbud pada bulan 9 nanti. Terima kasih Bapak dan Ibu yang sudah berhadir. Saya langsung share screen saja. Oke, Bapak dan Ibu sekalian, share screen saya terlihat Pak Umar? Pak. Udah ya, oke. Bapak dan Ibu sekalian, pada malam hari ini apa sih? Oh, bukan ini slide-nya, sorry. Bapak Ibu sekalian, saya buka slide saya. LCST 84. Saya masih kasih nama LCST ternyata. Oke, Bapak dan Ibu sekalian, pada malam hari ini kita mengangkat topik tentang pembiasaan higher order thinking berbantuan ClassWiz. Oke, karena kalau master trainernya yang tampil, ya memang kami akan membawakan materi tentang ClassWiz. Sebagaimana diperkenalkan oleh Pak Umar tadi, saya adalah guru di SMA Negeri 1 Leksukun Aceh Utara. Ini saya buka seperti ini aja deh. Sebentar, ini saya... Oke, saya tarik ke atas deh. Saya minimize saja. Oke. Nah, ini tampilan ClassWiz-nya. Oke. Baik Bapak dan Ibu sekalian, oh ya, sedikit profil tentang saya. Bapak dan Ibu sekalian, nama saya Khairuddin. Saya Indonesian Casio Master Teacher, juga Microsoft Innovative Education Expert, juga ketua harian di salah satu organisasi guru, yaitu Jaringan Sekolah Digital di SMA Negeri 1 Leksukun Aceh Utara. Langsung aja Bapak dan Ibu, sejak tahun 2017 dalam ujian nasional itu sudah mulai diinsersi dengan soal-soal yang sifatnya HOTS, yang higher order thinking skill. Saya pernah menulis dan pernah melakukan presentasi di ETCM, Asian Technology Mathematics Conference di Yogyakarta tahun 2018,
itu beberapa banyak orang mengeluh tentang, ya pakar-pakar pendidikan juga mengeluh tentang rendahnya nilai matematika dibandingkan dengan nilai pelajaran UN yang lain. Kemudian dari pihak Kemendikbud menengarai bahwa rendahnya matematika itu karena adanya soal-soal HOTS. Nah, mungkin benar seperti itu, dan beberapa pendapat juga mengatakan demikian. Meskipun sebenarnya kita juga tahu bahwa hampir setiap tahun nilai matematika juga berada pada ranking terendah dari semua mata pelajaran UN. Nah, tapi pada saat itu saya juga menyampaikan bahwa rasanya agak tidak adil ya ketika kita mengatakan nilai matematika rendah sementara tidak ada pembelajaran di kelas kita, tidak ada pembiasaan di kelas kita yang kemudian mengarahkan anak-anak pada berpikir kritis, berpikir kreatif, critical thinking gitu ya, atau pemecahan masalah, problem solving. Nah, jadi karena tidak ada itu, maka bisa jadi selama ini banyak sekali dari guru-guru kita yang masih mengajarkan dengan cara bagaimana menghabiskan materi dengan soal-soal latihan yang ada pada buku cetak gitu ya. Nah, jadi itu mungkin menjadi kendala tersendiri bagi kita. Padahal kalau kita baca banyak referensi, sebenarnya higher order thinking skill itu sudah dimulai lama sekali. Di beberapa negara-negara maju, HOTS itu sudah sangat menjamur dan dimulai lama sekali. Tapi Indonesia baru agak kaget, dan bahkan sayangnya sampai hari ini kita masih agak tergagap-gagap dengan HOTS, dengan higher order thinking skill. Mungkin kita paham, mungkin kita sering lihat definisinya, karena itu malam hari ini saya mungkin tidak mengajak Bapak dan Ibu untuk berlama-lama, karena secara teori sebenarnya kita mungkin sudah sering dapatkan bagaimana HOTS diimplementasikan di kelas, atau bahkan mungkin Bapak dan Ibu juga sudah pernah mengadakan penelitian tentang higher order thinking skill. Nah, tapi masalahnya adalah kemampuan berpikir kritis, kemampuan berpikir nalar, kemampuan berpikir analitis, kemampuan berpikir interkoneksi matematika kita, siswa kita juga itu masih rendah. Oleh sebab itu kita apresiasi apa yang dilakukan oleh Kementerian Pendidikan dengan mengadakan AKM yang arahnya kepada literasi numerasi. Terlebih pada kalau misalnya Bapak dan Ibu melihat soal-soal yang coba ditawarkan oleh Kemendikbud melalui Pusmenjar, itu mungkin juga akan mengarahkan kita kepada critical thinking juga. Nah, critical thinking itu merupakan bagian dari higher order thinking skill. Jadi matematika itu sangat erat kaitannya dengan higher order thinking skill, karena matematika sejatinya merupakan kegiatan olah pikir, olah rasa yang bermain dengan logika dan intuisi yang menyenangkan, karena matematik is human activity. Itu apa yang dikatakan oleh Hans Freudenthal. Nah, menurut Freudenthal juga matematika sebaiknya tidak diberikan kepada peserta didik sebagai suatu produk jadi yang siap pakai, melainkan sebagai suatu bentuk kegiatan dalam mengkonstruksi konsep matematika dengan berlandaskan pada matematika sebagai suatu aktivitas kita sehari-hari, aktivitas insani. Dan matematika adalah kegiatan, maka seluruh algoritma dalam pembelajaran matematika tidak hanya sekedar menghafal dan menggunakan rumus untuk situasi yang kurang bermakna. Belajar matematika menjadi lebih bermakna atau meaningful manakala di dalamnya terdapat aktivitas menganalisis, mengkreasi, hingga paham asal muasal rumus-rumus matematika atau kegiatan-kegiatan bermakna yang kontekstual, soal-soal non-rutin yang biasa muncul di PISA atau TIMSS. Nah, jadi Bapak dan Ibu sekalian, arah-arah AKM kita, arah-arah yang nanti yang akan diselenggarakan pada bulan September untuk 45 siswa per sekolah, itu memang tidak mempengaruhi apapun di sekolah, tapi itu akan menjadi pemetaan bagi Kemendikbud untuk melihat kemampuan berpikir kritis siswa di sekolah kita. Baik Bapak dan Ibu, sebelumnya seperti yang pernah saya sampaikan di dalam pemaparan saya ketika konferensi matematika itu, rasanya tidak adil jika kita tidak membiasakan soal-soal HOTS atau kegiatan-kegiatan pembelajaran yang berbasis HOTS di dalam kelas kita. Jadi sebenarnya kalau kita lihat model-model pembelajaran kita, Bapak dan Ibu sekalian,
itu sebenarnya sangat memungkinkan kita untuk membuat pembelajaran HOTS ya. Membuat pembelajarannya dulu, baru kemudian membahas soal. Baru kemudian anak-anak terbiasa. Dan di dalam pembelajaran HOTS tentu saja Bapak dan Ibu kita tidak langsung kepada bagaimana menyelesaikan soal. Nah, terdapat juga scaffolding, tangga-tangga yang harus dilalui, jadi tidak langsung ujuk-ujuk bisa lompat. Jadi memang ada tangga-tangga penyerta. Kalau misalnya kita melihat beberapa soal-soal PISA, itu memang beberapa di antaranya itu tidak langsung kepada tidak langsung kepada analisis, tidak langsung kepada evaluatif, tapi juga bisa jadi bernalar duluan, kemudian baru pada tingkatan analitik dan evaluatif. Ini adalah salah satu contoh soal Bapak dan Ibu yang aktivitas ini juga bisa kita laksanakan dengan menggunakan dengan menggunakan kalkulator Classwiz Bapak dan Ibu. Nah, ini salah satu contoh soal yang nanti sama-sama kita kerjakan dengan Classwiz ya Bapak Ibu. Soalnya seperti ini. Sistem penyelenggaraan telekomunikasi di Indonesia terbagi menjadi jaringan tetap atau kabel dan nirkabel dan jaringan bergerak atau seluler. Dalam perkembangannya telah terjadi pergeseran pada sektor telekomunikasi di Indonesia. Awalnya masyarakat Indonesia menggunakan jaringan telekomunikasi yang berbasis pada kabel. Namun mobilitas yang tinggi serta kebutuhan akan akses informasi yang cepat dan akurat telah menggeser pilihan moda telekomunikasi menjadi yang digunakan masyarakat Indonesia. Grafik berikut menunjukkan pertumbuhan pengguna telepon seluler, nirkabel, dan kabel di Indonesia. Jadi kalau misalnya sekarang Bapak dan Ibu kita lihat di sini, ini grafiknya dari tahun 98 sampai 2007 itu bergerak sangat cepat penggunaan telepon seluler. Sementara penggunaan telepon kabel itu relatif relatif statis gitu ya. Dan sementara nirkabel itu menunjukkan juga pergerakan. Nah, jadi Bapak dan Ibu yang ditanya. Nah, namun demikian dari tahun 2000 ini lonjakan ya. Dari tahun 2000 sampai 2007 banyak pengguna telepon seluler dalam juta dapat didekati dengan model fungsi seperti berikut. Fx sama dengan 1,3x kuadrat tambah 1,6x tambah 3,7 dengan x sama dengan 0 merepresentasikan tahun 2000. Jadi dia terus melonjak. Banyak pengguna telepon seluler di Indonesia yang akan mencapai angka 78,6 juta itu pada tahun berapa? Gitu. Nah, ini sebenarnya juga bagus karena ini memperlihatkan kemampuan anak-anak untuk melihat grafik. Jadi kemampuan untuk melihat grafik Bapak dan Ibu itu merupakan salah satu kemampuan analitik. Nah, jadi ini sangat bagus juga untuk diselesaikan meskipun kalau kita melihat karakter soalnya ini masih dalam karakter soal ya kalau kita bilang tingkat kognitif mungkin ini masih berada pada level C3 kan. Nah, tapi ini sudah mengarahkan anak-anak untuk berpikir analitik. Jadi Bapak dan Ibu, kalau yang seperti ini sebenarnya anak-anak bisa menyelesaikan juga dengan cara manual. Namun kita juga bisa mengarahkan anak-anak untuk menyelesaikan dengan menggunakan kalkulator, terutama kalkulator yang saintifik seperti kalkulator Classwiz yang tampil di hadapan Bapak dan Ibu sekalian. Bagaimana cara kita menyelesaikan dengan Classwiz? Bapak dan Ibu, yuk sama-sama jika Bapak dan Ibu ada Classwiz atau Bapak dan Ibu punya emulator Classwiz, ayo bareng-barengan sama saya Bapak dan Ibu. Yang pertama Bapak dan Ibu di Classwiz kita memilih menu, tapi sebelumnya saya kayaknya mau reset dulu deh. Oke, saya tekan Shift, saya tekan Reset, kemudian Shift 9 ya untuk reset. Kemudian saya pilih untuk membersihkan semua data, berarti initialize all. Saya pilih nomor 3. Kemudian saya akan membersihkan semua, berarti ini sama dengan yes, saya tekan sama dengan. Maka, oke, sekarang saya tekan AC. Isinya,
Nah, ini sudah memorinya sudah bersih gitu ya, memorinya sudah bersih dari ketukan-ketukan sebelumnya atau ada yang kesimpan sebelumnya. Baik Bapak dan Ibu, sekarang kita akan menggunakan fungsi tabel agar lebih detail. Nah, sebenarnya idenya Bapak dan Ibu di dalam pembelajaran sebenarnya ya anak-anak harus mencoba di tingkat mana 78,6 juta gitu. Di tahun berapa bisa dapat seperti itu. Nah, tapi sebenarnya Bapak dan Ibu, kita bersama dengan anak-anak kita juga bisa melihat tahun 2001 berapa sih, tahun 2002 berapa, tahun 2003 berapa untuk pengguna telepon seluler ya. Pengguna telepon seluler berarti pengguna telepon yang grafiknya berwarna biru ya. Nah, jadi sebenarnya kalau anak-anak mencoba juga bisa dengan cara manual, tetapi menggunakan kalkulator di dalam pembelajaran itu akan menyimpan tampilan yang anak-anak juga bisa sekaligus mengevaluasi hasil tampilan itu, dan mereka juga akan melihat perkembangan setiap tahunnya bagaimana. Nah, secara perhitungan. Nah, jadi kita mulai saja Bapak dan Ibu. Caranya adalah kita tekan di menu, kemudian kita akan memilih yang fungsi tabel ya, yang fungsi tabel. Baik, sekarang kita akan memilih yang fungsi tabel untuk memasukkan fungsi ini, untuk memasukkan fungsi yang tampil ini 1,3x kuadrat tambah 1,6x tambah 3,7. Kita mulainya dari, oke, nggak apa-apa, kita lanjut aja dulu. Ayo, kita di fungsi tabel sama dengan aja, kita masukkan fx-nya. Fx berarti sama dengan 1,3x kuadrat, 1,3x kuadrat tambah 1,6x, tambah 3,7. Ini tampilannya Bapak dan Ibu, 1,3x kuadrat, tambah 1,6x tambah 3,7. Udah persis ya? Udah persis. Jadi sama dengan GX ini Bapak dan Ibu, karena kita hanya menggunakan satu fungsi, berarti GX ini kita skip aja, kita langsung tekan sama dengan. Kita akan mulai, ya tentu saja kalau kita mulai dari 0, kita sudah tahu dengan mudah gitu kan, ini kan berarti 3,7 juta. Kalau kita mulai dari 0, artinya saya tidak akan mulai dari 0 karena itu di tahun 2000. Jadi Bapak dan Ibu, kita mulai dari tahun pertama. Tahun pertama ini Bapak dan Ibu yaitu di tahun 2001. Tahun 2001, kita mulai dari tahun 2001. Kalau N-nya 5 berarti 2001 2005 kan? Nah, ini sama dengan Ini langsung ke sana. Sama dengan saya tekan tanda panah ke bawah dulu. N-nya ini kalau misalnya kita inginkan 7 tahun yang akan datang gitu, atau dari 2001 sampai 2007, atau jangan 7 tahun, 10 tahun aja kenapa gitu. Ayo kita mulai sampai 10 tahun, kan? 10 tahun. Nah, kemudian dengan stepnya 1, artinya per tahunnya 1. Kalau misalnya kita buat di sini 0,5, berarti kita ngitungnya per setengah tahun. Nah, ini juga bermanfaat untuk kita eksplorasi dengan siswa. Jadi kita akan mulai, ayo kita coba dengan per setengah tahun aja misalnya seperti itu. Nah, kita juga bisa membuat di sini stepnya 0,5. Nah, di sini stepnya 1, kemudian kita buat sama dengan, maka Bapak dan Ibu akan terlihat di sini, bahwa pada tahun 2001 ini terdapat ini dalam juta ya. Ini dalam juta berarti. Terdapat 6,6 juta. Kemudian pada tahun 2002 terdapat 12,1 juta. Pada tahun 2003 terdapat 20,2 juta. Nah, pertanyaan yang tadi adalah, banyak pengguna telepon seluler di Indonesia akan mencapai angka 78,6 juta pada tahun keberapa? Nah, kita akan lihat di sini Bapak dan Ibu. Nah, di sini kita lihat bahwa pada tahun ke-7 yaitu 78,6 juta. Nah, ini kan 78,6 gitu ya. Nah, jadi oke, terima kasih.
78,6 juta Bapak dan Ibu ini ada di tahun 2007. Sementara di tahun 2008 99,7 juta dan di tahun 2010 itu akan mencapai 149,7 juta. Kalau kita mau estimasi sampai tahun 2001 ya Bapak dan Ibu dengan mudah sebenarnya kita tadi ngesetnya sampai tahun 2001. Atau kalau misalnya kita kepingin langsung aja deh, langsung misalnya 2021 berapa kira-kira. Ya ini kan tetap aja grafik seperti ini mengestimasi namanya. Nah, jadi kita tinggal buat aja di sini. Kita ganti 10 dengan 21, kemudian kita enter. Nah, ternyata di tahun 2001 estimasinya pengguna telepon seluler itu sudah mencapai 610 juta, 610,6 juta penduduk gitu. Nah, jadi begitu mudahnya kita bisa mengajak siswa untuk mengeksplorasi sebuah fungsi dan bermain-main dengan critical thinkingnya mereka. Jadi nanti mereka akan buat resume, akan membuat kesimpulan dari kegiatan mereka. Bapak dan Ibu sekalian, perlu saya beritahukan bahwa kegiatan kita ini Bapak dan Ibu akan memperoleh selain e-sertifikat, Bapak dan Ibu juga akan memperoleh giveaway. Jadi Bapak dan Ibu, giveaway-nya ada 2, Bapak dan Ibu. Jadi saya kayaknya kepingin giveaway pertama dengan saya mengajak Bapak dan Ibu untuk menganalisis ya. Nah, berdasarkan grafik pendekatan model fungsi yang diberikan, tentukan benar atau salah. Ini sebenarnya udah mulai analisis Bapak dan Ibu meskipun tidak ada, kelihatannya tidak ada perhitungan, tapi sebenarnya ada perhitungan. Tentu saja ada ya. Nah, Bapak dan Ibu silakan bermain-main dengan pernyataan ini, benar atau salah. Ini ada 4 Bapak dan Ibu. Saya kepingin Bapak dan Ibu menjawabnya di kolom chat. Misalnya 1 benar, 2 benar, 3 benar, 4 benar. Misalnya seperti itu ya. Nah, saya kepingin itu aja. Misalnya berarti kalau 1 benar, 2 benar, 3 benar, 4 benar berarti BBBB misalnya seperti itu ya. Kayak kita jawab logika matematika. Jadi saya kepingin Bapak dan Ibu silakan menjawab pertanyaan yang analisis ini. Silakan Bapak dan Ibu, boleh bermain-main dengan eksplorasi kalkulator. Silakan, saya menunggu jawaban Bapak dan Ibu di kolom chat untuk giveaway yang pertama. Aduh, baru setengah jam, belum sampai setengah jam kita mulai sudah ada giveaway. Silakan Bapak dan Ibu. Saya menunggu jawabannya. Oh, ini saya angkat dulu. Oke, saya angkat dulu. Oke, berdasarkan grafik dan pendekatan model fungsi yang diberikan, tentukan pernyataan benar atau salah untuk setiap pernyataan berikut. Oke, silakan Bapak dan Ibu untuk menjawab di kolom chat Bapak dan Ibu. Nanti saya akan ambil jawaban pertama yang tepat. Kita sekarang sudah ya, alhamdulillah sudah ada peningkatan, sudah ada 22 partisipan. Baik, Bapak dan Ibu silakan untuk menjawab pertanyaannya. Ya, dari Yuliah BBBB. Oke, pengguna telepon nirkabel diperkirakan akan melampaui pengguna telepon kabel pada tahun 2010. Itu yang ya jawabannya benar. Kemudian banyak pengguna telepon seluler akan terus bertambah menjadi 302 juta pada tahun 2015. Jawabannya B. Banyak pengguna telepon kabel setiap tahunnya cenderung statis. Jawabannya juga B, dengan menggunakan model pendekatan fungsi yang dibuat, pertambahan pengguna telepon seluler akan diperkirakan melambat setelah tahun 2007. Oke, saya masih menunggu yang lain. Jawaban pertama masuk dari Yuliah. Oke, baik. Silakan Pak Umar dipandu. Suaranya kecil Pak Umar.
Dan Bapak Ibu yang sudah bergabung, link presensinya sudah ada di kolom chat. Sambil mungkin iya Pak Umar, gedekan lagi suaranya, kayaknya suara Pak Umar kecil. Iya. Pak Umarnya co-host ya? Iya, oke, ini sudah. Oke, Pak? Iya, oke, sudah. Oke, silakan Bapak dan Ibu. Kecil suaranya. Ya, oke. Oke. Bapak dan Ibu silakan untuk menjawab. Oke, ini pertanyaan analisisnya Bapak dan Ibu. Pengguna telepon nirkabel diperkirakan akan melampaui pengguna telepon kabel pada tahun 2010. Benar atau salah? Banyak pengguna telepon seluler akan terus bertambah menjadi 300,2 juta pada tahun 2015. Benar atau salah? Kemudian banyaknya pengguna telepon kabel setiap tahunnya cenderung statis. Kemudian dengan menggunakan pendekatan model fungsi yang dibuat, pertambahan pengguna telepon seluler di Indonesia diperkirakan akan melambat setelah tahun 2007. Ini apa namanya? Gambar fungsinya Bapak dan Ibu. Oke. Nah, ini fungsinya 1,3x kuadrat tambah 1,6x tambah 3,7. Ya, silakan Bapak dan Ibu. Saya masih tunggu jawabannya. Iya, Pak. Ini masih satu orang nih, Pak ya, Pak Kai. Satu orang. Iya, masih satu orang. Bapak Ibu silakan. Ayo. Dapat hadiah dari Casio. Ini pertanyaan giveaway kita yang pertama, Bapak dan Ibu. Ya, silakan Bapak Ibu dijawab. Dan yang ini ada link presensinya yang bisa diisi Bapak Ibu. Ada di kolom chat. Harus pakai alasan nggak, Pak? Oke. Boleh, nanti saya akan minta alasannya Bapak dan Ibu. Ini jawaban yang kedua sudah masuk BSBB dari Masyuri Amzah. Oke. BSBB benar, salah, benar. Oke. Ini dengan menggunakan pendekatan model fungsi yang dibuat, pertambahan pengguna telepon seluler di Indonesia diperkirakan akan melambat setelah tahun 2007. Telepon seluler di Indonesia diperkirakan akan melambat setelah 2007. Oke, silakan Bapak dan Ibu. Yuk. Yang sudah jawab benar-benar. Terus ada yang jawab benar salah benar-benar. Mari Bapak dan Ibu. Saya masih menunggu. Ya, silakan. Silakan Bapak Ibu semuanya dijawab. Oke. Ini fungsinya Bapak dan Ibu. Ini fungsinya. Benarkah di tahun 2015 itu mencapai 302,2 juta? Oke. Pengguna telepon nirkabel diperkirakan akan dapat melampaui pengguna telepon kabel. Oke, pengguna telepon nirkabel berarti pengguna yang grafik yang warna hijau di bawah ini Bapak dan Ibu. Akan melampaui pengguna telepon kabel yang warna merah ini. Nah, pada tahun 2010. Kemudian banyaknya pengguna telepon seluler akan terus bertambah menjadi 300,2 juta pada tahun 2015. Oke. Ini grafiknya sampai 2007 Bapak Ibu. Nah, 2007 itu 78,6 juta. Oke, 78,6 juta. Kalau misalnya kita lihat di kalkulator ClassList 2009 itu, ya tahun ke-9 berarti 2009 123,4 juta. Nah, ini angka cantik nih 123,4. Kemudian tahun 2008 99,7. Oke, tahun 2021 jumlah pengguna telepon seluler itu 610,6 juta. Jadi tadi pertanyaannya di sini, oke, tahun 2015 300,2 juta, benarkah? Oke, baik Bapak dan Ibu silakan, saya masih menunggu, baru 2 jawaban. Sementara partisipan kita sudah pelan-pelan beranjak naik, sudah 24. Silakan Bapak dan Ibu. Waduh, ini kayaknya nggak kepingin dapat ini giveaway yang pertama. Iya Pak, ini baru 2 orang. Baru 2 orang ini.
Bapak Ibu silakan dijawab. Saya kepingin Pak Masyuri Amzah kasih alasan Bapak kenapa BSBB. Mana nih Pak Masyuri Amzah? Mas Surya Oke, Hamdah ya. iya. Silakan Pak buka mikrofonnya. Pak Masyuri silakan Pak. Ayo Bapak. Ayo Pak Masyuri. Tapi belum belum tentu juga ketika saya serahkan ke Pak Masyuri jawabannya sudah benar Bapak dan Ibu. Saya masih menunggu jawaban Bapak dan Ibu. Come on. Silakan Bapak Ibu semuanya yang sudah bergabung. Ayo Bapak dan Ibu. Ya. Ya, karena mungkin masih banyak yang baru bergabung, mungkin baru nyimak juga nih Pak Umar. Iya ya Pak. Oke. Oke, saya tunggu 3 menit lagi lah biar sampai 20.05. Ya Ya, Pak. 2 menit lagi, 2 menit lagi, 2 menit lagi. Ayo Bapak dan Ibu, kali aja Silakan Bapak Ibu. benar ya. Benar ya, apa? Tadi ada yang jawab benar, 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 benar. Terus ada yang jawab benar, salah, benar, benar. Oke, silakan Bapak dan Ibu. Mungkin ada jawaban yang lain, silakan Bapak dan Ibu, kita masih menunggu jawabannya. Oke, ini dari Pak, kasih contoh baris yang pertama dong. Eh, Oke, ini dari Pak Afrizal. Ya, Pak Afrizal jangan private ke saya. Orang nggak baca nanti. Benar-benar salah-salah. Oke, baik. Atau saya ulangi dari pertama, Pak Umar. Ya silakan Pak. Silakan. Oke. Ya. Oke, baik, 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 Bapak dan Ibu. Saya ulangi ya dari pertama ya. Baik. Ini saya balik ke menu aja deh. Oke, baik. Bapak dan Ibu, tadi saya sampaikan bahwa apa namanya, HOTS itu tidak hanya dalam apa namanya, dalam soal-soal gitu ya. Karena kemarin ditengarai dari tahun 2017 sampai tahun 2019, ya tahun 2020 kita kan sudah tidak ada lagi UN. Nah, sampai tahun 2019 itu ditengarai nilai matematika rendah itu kan karena adanya soal HOTS ya. Nah, tapi kemudian beberapa dari kita guru-guru juga kemudian mengungkapkan bahwa ya tidak cukup di soal, jadi harus ada di dalam pembelajaran. Nah, salah satu dari pembelajaran itu, Bapak dan Ibu, kita bisa mulai dengan menerapkan di dalam pembelajaran. Jadi menerapkan di dalam pembelajaran. Aduh, Pak Umar, Ya Pak. saya izin sekitar 5 menit karena sedang azan ya, sebentar. Oke Pak, ya, ya, ya. Nanti saya akan mulai lagi. Oke Pak. Bapak Ibu semuanya yang sudah bergabung, link presensinya ada di kolom chat ya Bapak Ibu, silakan diisi.
Baik Bapak Ibu yang sudah bergabung sambil menunggu Pak Khairuddin, yang di kolom chat ada link presensinya, silakan diisi Bapak Ibu semuanya. Halo, ada suara ya? Ya Pak, ada. Ya Pak, halo Pak Slamet. Oh iya, dengar. Ini lagi break istirahat, waktu salat nih Pak Khairuddin. Kita tunggu sebentar Pak ya. Geng. Iya. Oke, Pak. Baik Bapak Ibu yang sudah berhadir, yang di kolom chat ada link presensi, silakan diisi sambil kita menunggu Bapak Khairuddin. Silakan Bapak Ibu diisi link presensinya. Sudah Pak Umar. Saya sudah gabung lagi ya. Oke, sudah gabung. Ya, mohon maaf Bapak dan Ibu, saya break sebentar untuk azan. Ya, karena kebetulan juga rumah dekat masjid, jadi kayaknya enggak etis juga lagi azan saya bicara. Baik Bapak dan Ibu, saya ulangi Bapak dan Ibu, bagaimana cara kita menerapkan kalkulator Classwiz, kalkulator saintifik di dalam pembelajaran kita, yang soalnya ya, kalau soal yang sekarang ini ya soalnya masih bentuknya penalaran. Nah, tapi nanti kita coba analisis Bapak dan Ibu, dan saya akan meminta bantuan Bapak dan Ibu, sekaligus Casio akan memberikan hadiah bagi Bapak dan Ibu yang benar menjawab pertanyaan berikut setelah ini. Baik Bapak dan Ibu, mari sama-sama kita simak dan sama-sama kita lihat bagaimana cara kita terapkan dalam pembelajaran. Ini saya besarkan dulu. Oke, baik Bapak dan Ibu. Saya ubah jadi reading view. Nah, ini ada contoh soal Bapak dan Ibu. Sistem penyelenggaraan telekomuni di Indonesia terbagi menjadi jaringan tetap atau kabel dan nirkabel. Oke, jaringan tetap, kabel dan nirkabel. Dan jaringan bergerak atau seluler. Dalam perkembangannya telah terjadi pergeseran pada sektor telekomunikasi di Indonesia. Awalnya masyarakat Indonesia menggunakan jaringan telekomunikasi yang berbasis kabel. Namun mobilitas yang tinggi serta kebutuhan akan akses informasi yang cepat dan akurat telah menggeser pilihan moda telekomunikasi yang digunakan masyarakat Indonesia. Suaranya hilang. Suara saya terdengar, Pak Umar? Cek Pak Umar, suara saya terdengar? Terdengar Pak ya? Ya, terdengar Pak. Ya, lanjut Pak, lanjut. Baik, terima kasih. Grafik berikut menunjukkan pertumbuhan pengguna telepon seluler, nirkabel, dan kabel. Jadi ada 3 Bapak Ibu ya, ada telepon seluler, ada nirkabel, dan ada kabel.
Ini grafik yang berwarna biru, ini adalah telepon seluler, yang berwarna merah adalah kabel, kemudian yang berwarna kuning adalah nirkabel. Nirkabel itu ya tidak punya kabel di dalam pembulatan puluhan juta terdekat. Dalam pembuluhan suaranya hilang. Kok hilang? Enggak Bu Asnil. Suara saya terdengar kan, Bapak Ibu? Terdengar, Pak. Suara Bu Asnil juga terdengar, Bu. Oke. Saya lanjut. Ya, silakan Pak. Udah terdengar nih baik. suaranya. Oke. Nah, jadi Bapak dan Ibu, bagaimana cara kita mengolah informasi ini melalui kalkulator Classwiz? Ayo sama-sama Bapak dan Ibu. Oh, pertanyaan pertama dulu. Sorry, saya belum baca yang ini. Namun demikian, dari tahun 2000, nah dari tahun 2000 sampai 2007, banyak pengguna telepon seluler dalam juta dapat didekati dengan model fungsi. Nah, telepon seluler ya, telepon berarti yang seluler yang warna biru ini. Dapat didekati dengan model fungsi fx sama dengan 1,3x kuadrat tambah 1,6x tambah 3,7 dengan x sama dengan 0 merepresentasikan tahun 2000. Nah, X sama dengan 0 itu berarti merepresentasikan tahun 2000. Jadi startnya di tahun 2000 di X sama dengan 0. Banyak pengguna telepon seluler di Indonesia akan mencapai angka 78,6 juta pada tahun berapa. Nah, jadi kita Bapak dan Ibu bisa mengolah informasi ini melalui kalkulator Classwiz. Nah, jadi ini akan membantu kita. Sekali lagi, kalkulator ini hanya alat bantu. Nah, yang penting Bapak dan Ibu sebagai guru kita tetap hadir sebagai fasilitator untuk konsep siswa kita. Baik, sekarang Bapak dan Ibu untuk mulai dengan kalkulator Classwiz, Bapak dan Ibu kita tekan di menu. Oke. Sorry, ini saya mulai dulu, tekan di menu Bapak dan Ibu. Menu yang kita pilih Bapak dan Ibu adalah tabel. Jadi nomor 9. Menu yang kita pilih adalah menu tabel di nomor 9. Ini saya sama dengankan saja. Nah, di sini Bapak dan Ibu ada fx sama dengan, maka kita input ekspresi matematika ini. 1,3 x kuadrat. Oke, 1,3 x kuadrat tambah 1,6 x tambah 3,7. Oke, jadi ini kita input di fx sama dengan 1,3x kuadrat tambah 1,6x tambah 3,7. Terus kita lanjut di sama dengan gx. Kalkulator Classwiz Bapak dan Ibu memungkinkan untuk dua fungsi. Nah, tapi karena fungsi yang kedua kita tidak gunakan, meskipun di grafik kita melihat ada 3 fungsi, tapi yang menjadi fokus pada soal kita ini adalah pada telepon seluler. Nah, meskipun pada soal analisis nanti akan ada telepon yang lain juga. Nah, jadi Bapak dan Ibu, GX ini tidak kita gunakan, jadi ya kita skip aja, kita tekan sama dengan aja. Di sini, kalau kita mulai start di 1, berarti kita akan mulai dari tahun 2001. Karena start X-nya di 1, gitu kan. Nah, start ini artinya start input nilai X, substitusi dari nilai X itu berapa, gitu. Jadi kalau di sini 1 berarti kita mulai dari 2001. Saya juga akan mulai dari 2001 karena kalau saya mulai dari tahun 2000 berarti X sama dengan 0. Kalau X sama dengan 0 berarti ya kita sudah tahu nilainya adalah 3,7 juta. Nah, jadi kita langsung aja untuk di X sama dengan 1. Kemudian stepnya itu berarti ada berapa tahun yang kita masukkan. N-nya ada berapa tahun yang kita masukkan. Berarti kalau N-nya 5 berarti kita masukkan sampai tahun 2005. Nah, kalau misalnya sekarang semisal saya kepinginnya sampai tahun 2010 misalnya. Berarti atau sampai tahun 2012 misalnya. Berarti saya N-nya di 2012. Bisa berapa banyak Pak Hai di input di N di sini? Bapak dan Ibu boleh coba aja ya, boleh coba. Boleh eksplorasi kalkulator ini. Tapi yang pasti lebih dari 30 gitu. Nah, kita N-nya 12, kita klik di 12, kemudian step-nya 1. Oke, saya tekan sama dengan dulu. Stepnya 1 itu artinya per 1 tahun, per 1 tahun. Pakai kalau misalnya kita mau setengah tahun aja, berarti ya 0,5, ya 0,5.
Nanti akan kelihatan fungsi yang 0,5 atau hasil yang 0,5 dalam bentuk tabel. Nah, jadi ini Bapak dan Ibu saya kita input startnya berapa, N-nya berapa, ini berarti 12 tahun, berarti sampai tahun 2012, kemudian stepnya sama dengan 1. Nah, kemudian saya tekan sama dengan. Maka di sini Bapak dan Ibu akan terlihat pada tahun 2001, pengguna telepon seluler itu ada 6,6 juta. Dari sini saja Bapak dan Ibu kita sudah menarik sekali untuk meminta anak-anak mengkomunikasikan hasil yang mereka dapatkan dari kalkulator. Nah, komunikasi matematika seperti yang disampaikan pada pertemuan yang lalu, komunikasi matematika itu penting gitu, penting sekali dalam membuat anak-anak berpikir kritis. Nah, dari sini saja Bapak dan Ibu kita sudah dapatkan pelajaran berharga bagaimana meminta anak-anak untuk membahasakan hasil yang mereka dapatkan, meskipun dari kalkulator. Nah, jadi ini pada tahun kedua terdapat 12,1 juta, dan kita yang ditanya itu adalah 78,6 juta. 78,6 juta itu ada di tahun ke-7. Artinya Bapak dan Ibu pada tahun ke-7 jumlah pengguna telepon seluler itu ada mencapai angka 78,6 juta. Nah, ini sudah terjawab, berarti ada pada tahun 2007. Kalau 2010 berapa ya? Kalau penasaran kita. 2010 149,7 juta. Kalau misalnya tadi saya sampai praktekkan tahun 2021. Oke, 2021 berapa ya? Estimasinya berapa dengan fungsi seperti ini? Mudah sekali Bapak dan Ibu di Classwiz, kita tinggal ketik aja 21 di bawah. Oke. Kemudian kita tekan enter saja. Maka langsung Bapak dan Ibu akan ngitung sendiri dia. Nah, ngitung sendiri dia dapat gitu ya. Tahun 2021 diperkirakan ya pengguna telepon seluler di Indonesia mencapai angka 610,6 juta. Nah, jadi kita sudah dapatkan jawaban ini berarti di tahun 2007 tadi, 78,6 juta. Sekarang Bapak dan Ibu, kita juga bisa mengajak anak-anak untuk menganalisis yang soal berikut ini. Nah, dan ini juga akan menjadi giveaway Bapak dan Ibu, menjadi hadiah bagi Bapak dan Ibu yang menjawab dengan benar, hadiah yang diberikan oleh Casio. Silakan Bapak dan Ibu untuk menjawab dengan cara ya seperti apa? Seperti kita menjawab logika matematika. Misalnya yang 1 benar, yang 2 benar, 3 benar, 4 benar, misalnya benar, 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 benar. Atau benar salah, salah salah, misalnya seperti itu. Nah, jadi Bapak dan Ibu grafiknya sudah saya tampilkan di atas. Mungkin tadi tampilan grafiknya harus balik ke belakang, sekarang grafiknya ada di atas. Oke, silakan Bapak dan Ibu. Pengguna telepon nirkabel diperkirakan akan dapat melampaui pengguna telepon kabel pada tahun 2010. Benar atau salah gitu ya. Kemudian banyak pengguna telepon seluler akan terus bertambah menjadi 302 juta pada tahun 2015. Benar atau salah? Bapak dan Ibu boleh mencoba-coba dengan kalkulator. Dan sekarang Bapak dan Ibu, saya kembali menunggu jawaban Bapak dan Ibu untuk pertanyaan yang ini. Semoga Bapak dan Ibu memperoleh giveaway yang pertama. Silakan Bapak dan Ibu. Saya beri waktu, kayaknya dari tadi udah ya ini, 3 menit aja deh. Ya Bapak dan Ibu, 3 menit dikasih waktu untuk menjawab giveaway. Ya, udah ada lagi nih Pak. Ya, dari Pak Afrijal. Ya. Salah, benar, salah, salah. Oke, terima kasih Pak Afrijal. Oke, silakan Bapak dan Ibu, masih terbuka kesempatan. Saya tidak ingin mengatakan jawabannya sudah tepat atau belum, karena saya masih menunggu jawaban Bapak dan Ibu. Ayo. Ayo, kita masih nunggu Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu semuanya. Ini udah mulai analisis. Oke. Silakan Bapak Ibu semuanya yang sudah bergabung. Ya, Pak Asrijal sudah jawab. Ya, saya masih nunggu Bapak dan Ibu. Come on.
Kita audien kita sudah berapa sih? Audien kita sudah masih 22. Oke, 22. Oke, silakan. Oke. Ya, sekaligus Bapak dan Ibu sambil-sambil coba-coba analisis, Bapak dan Ibu, ini ada link untuk presensi Bapak dan Ibu dan link untuk memperoleh sertifikat kegiatan kita pada malam hari ini. Oke, saya masih nunggu Bapak Ibu. Tadi jawaban yang pertama benar, jawaban pertama semuanya benar ya, benar. Jawaban kedua dari Pak Asnil, Pak Asnil atau Ibu? Pak Masyuri ini yang kedua Pak kayaknya. Pak yang kedua, Pak yang kedua Pak Masyuri Hamzah, benar salah, benar. Oke, benar salah, benar. Pak Afrijal di private saya tadi jawabnya benar salah. Bu Asnil ya, Bu Asnil Ramadhani dari SMA 4 Solok, jawabnya benar salah, benar. Oke. Kemudian Pak Afrijal jawab lagi salah, benar, salah. Ayo Bapak Ibu, 1 menit lagi. Iya Bapak Ibu, silakan. Kalau tidak ya kita lanjut dulu ya. Bapak Ibu. Oke, come on. Sepertinya nggak ada lagi nih Pak Kaini. Sepertinya nggak ada lagi ya. Kasihan banget ya. Oh ada nih Pak. Pak Sudirman, makasih Pak Sudirman ya. Iya. Silakan. Ini Pak Sudirman yang mana ini? Benar salah, benar. Oke, kita lihat ya. Atau gini deh, yang paling banyak unsurnya ya. Ini kan ada 4 ya Pak Umar ya. Kita lihat nanti ya. Oke. Bu Asnil, Pak. Oke, Bapak Ibu, kita lihat nanti yang paling banyak unsur benarnya lah. Yang paling banyak yang tepat, bukan banyak unsur benarnya. Nanti benar yang benar ya. Udah. Iya ya. Baik, Bapak dan Ibu. Kita lihat yang pertama ya. Pengguna telepon nirkabel diperkirakan dapat melampaui pengguna telepon kabel pada tahun 2010. Kalau melihat tren grafik, Bapak dan Ibu, kalau melihat tren grafik, jadi kalau yang ini adalah pengguna telepon nirkabel, sementara pengguna telepon kabel ini bergerak sangat statis, Bapak Ibu. Jadi kalau melihat tren dari grafik kita, itu memang tahun 2010 diperkirakan ya, tahun 2010 diperkirakan, karena grafik tersirat sampai 2007, berarti tahun 2010 diperkirakan pengguna telepon nirkabel ini yang kuning akan melampaui yang merah. Nah, ini benar Bapak dan Ibu. Nah, kemudian pada tahun 2015, nah di bawahnya pada tahun 2015 pengguna telepon seluler akan bertambah menjadi 302,2 juta. 2015 ini gampang sih Bapak Ibu, tinggal ketik aja 15 di kalkulator kita. 15 kita tekan sama dengan, tapi kalau lihat ini sebenarnya mungkin kita juga bisa lihat rentang ya Bapak Ibu, tapi untuk memastikan jadi kita ketik aja 15 dan ternyata Bapak dan Ibu di tahun 2015 bukan 302 tapi 320,2. 320,2. Jadi jawaban yang kedua adalah salah. Kemudian Bapak dan Ibu, banyak pengguna telepon kabel setiap tahunnya cenderung statis. Pengguna telepon kabel berarti yang merah Bapak Ibu. Nah, setiap tahunnya cenderung statis. Kalau kita lihat trennya dari tahun 98 sampai 2007, trennya memang statis banget Bapak dan Ibu. Ya, seperti apa? Garis linear di garis X gitu ya. Nah, langsung diketik di slide Pak. Oke. Ini kayak masalahnya ya, terima kasih. Ini masalahnya bukan tabel tapi ini gambar ini. Saya copy. Nah, jadi ini yang di atas benar, kemudian yang di bawah salah, kemudian yang ini banyak pengguna telepon seluler, banyak pengguna telepon kabel setiap tahunnya cenderung statis, ini benar, kemudian yang di bawahnya ini dengan menggunakan pendekatan model fungsi yang dibuat, pertambahan telepon seluler, yang biru ya, pertambahan telepon seluler di Indonesia
diperkirakan akan melambat setelah tahun 2007. Akan melambat setelah tahun 2007. Nah, sebenarnya Bapak dan Ibu mudah sekali untuk menganalisis ini, Bapak dan Ibu, karena ketika kita masukkan ke dalam fungsi kalkulator tadi, itu trennya Bapak dan Ibu justru tidak melambat. Karena dari ini kan malah yang kita analisis ini fungsi yang biru ini. Nah, ketika kita melihat fungsi yang biru ini dari tahun 2007, 2008, 2010 bahkan sampai 2021 itu terus meningkat dengan pesat Bapak dan Ibu. Nah, jadi pernyataan yang keempat salah. Oke, pernyataan pertama benar, pernyataan kedua salah, pernyataan ketiga benar, pernyataan keempat salah. Jadi BS. Kita lihat tadi ada beberapa jawaban. Pak Sudirman mendekati, Pak. Jadi Bapak sedikit lagi jawaban yang keempat itu harusnya salah, tapi mungkin Bapak keliru dalam memahami. Ya, dan saya pikir giveaway yang pertama kita berikan kepada Pak Sudirman. BSBS, Bapak. Bapak jawabnya BSBB. Oke, kita beri applause untuk Pak Sudirman. Pak Sudirman, nanti akan dihubungi oleh teman-teman untuk memperoleh giveaway yang pertama. Silakan isi alamatnya, Pak. Silakan isi alamatnya. Nanti Bapak akan memperoleh giveaway yang pertama. Oke, giveaway kita, Pak Umar udah pernah dapat giveaway, Pak Umar? Dulu pernah sekali. Oh, mantap. Ya, Pak Umar ini Bapak dan Ibu juga ngalahin saya di kompetisi mana kemarin Pak Umar? Di kompetisi video ya? Bukan kalahin. saya juara 3, Pak Umar juara 2. Tapi saya senang karena video-videonya Pak Umar itu dari kegiatan LCST kita ini Pak Umar ya. Dari apa? Program linier ya, yang saya tampil itu program linier ya. Tapi saya senang banget Bapak dan Ibu, meskipun saya juara ketiga, Pak Umar juara kedua, itu luar biasa bagi saya gitu. Bagi saya luar biasa, bagi Pak Umar sangat luar biasa. Oke, Pak Umar kayaknya kita minta Pak Sudirman ngomong. Ya, silakan Pak Sudirman. Pak Sudirman. Oke, saya search dulu Pak Sudirman. Pak Sudirman, ya silakan Bapak buka mikrofonnya. Ya Pak. Iya Pak Sudirman, Bapak kasih. Ya, assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sudirman dari mana Bapak? Saya dari Gorontalo Pak. Oke, iya. Oke, baik. Ya, dan alhamdulillah saya dapat dari Sadar Igi, terus saya bergabung karena saya tertarik dengan materi ini tentang penggunaan kalkulator Casio kelas WIS. Dan saya juga sebagai pengajar guru matematika Pak, jadi saya tertarik sekali untuk belajar. Di SMA Wirabangsa Gorontalo itu sudah ada kalkulator FX 991 ID Plus kemarin tuh Pak. Oh, yang Wirabakti Pak. Wirabakti Pak. Iya. Oke. Pak Sudirman selamat ya Pak. Ya Pak, sangat bermanfaat sekali Pak. Ya, terima kasih Pak. Oke Pak. Oke, makasih banyak Bapak. Ya, sama-sama Pak. Baik Bapak dan Ibu, kita lanjut pada pembahasan selanjutnya. Sekarang Bapak dan Ibu ada contoh ini. Ini ada contoh klub kesenangan saya nih. Baik Bapak dan Ibu, ini ada contoh statistika matematika. Kembali saya sampaikan bahwa ketika kita memberikan muatan tentang higher order thinking skill, Bapak dan Ibu sekalian, jangan lupa bahwa kita juga memiliki scaffolding. Nah, tadi yang pertama yang di atas itu ya tentu saja soalnya soal penerapan scaffolding untuk menuju kepada arah analisis dan evaluatif gitu kan. Nah, syukur-syukur kita bisa mencapai pada kreasi siswa. Nah, jadi Bapak dan Ibu, ini adalah contoh soal statistika matematika tentang sebuah klub, tentang sebuah kompetisi di Liga Spanyol. Soalnya tidak tertulis Bapak dan Ibu, saya saya perdengarkan saja Bapak dan Ibu. Jadi ini ada sebuah kompetisi di Liga Spanyol Bapak dan Ibu. Scaffoldingnya begini, ini masih scaffolding sih. Nah,
mudahnya ketika kita memberikan pembelajaran pada siswa, ini kita menutup poin akhir, menutup poin akhir. Nah, dengan kalau MN ini, Bapak dan Ibu, MN ini banyaknya main gitu ya, jumlah permainan, jumlah permainan, MN jumlah permainan, M jumlah menang, S jumlah seri, K jumlah kalah. Ini adalah jumlah permainan dalam satu kompetisi, Bapak dan Ibu, 38 kali. Perlu Bapak dan Ibu ketahui, ya kalau Bapak-Bapak sih kayaknya udah terbiasa. Kalau misalnya dalam satu pertandingan di sebuah negara, liga di sebuah negara di Eropa, yang liganya sudah top seperti Liga Spanyol, Liga Inggris, Liga Italia, itu terdiri dari 20 klub. Kalau terdiri dari 20 klub, berarti mereka akan memainkan pertandingan dalam satu musim, dalam satu tahun perjalanan itu sebanyak 38 kali. Artinya kan mereka bermain dengan 19 klub yang lain sebanyak 2 kali. Jadi ada permainan kandang dan ada permainan tandang. Ada home dan ada away. Jadi karena satu klub mereka main 2 kali, mereka bermain dengan 19 klub yang lain, berarti jumlah permainan mereka, jumlah pertandingan mereka adalah 38 kali. Barcelona menangnya 28. Serinya 9 kali. Kalahnya 1 kali. Nah, ini ada yang ditutup, informasi yang terakhir yang ditutup. Berapa poin Barcelona? Nah, berapa poin Atletico Madrid, berapa poin Real Madrid, dan terakhir, bukan terakhir sebenarnya masih ada sampai 20 klub. Berapa poin Girona? Ya kan? Nah, kalau yang ini Bapak dan Ibu, MJ ini mereka bisa kasih gol. Mereka bisa kasih gol dalam satu musim 99 gol. Kalau KG ini berarti mereka kebobolan gol. Kebobolan gol sebanyak 29 kali kalau Barcelona. SG ini selisih gol. Jadi 99 kurang 29 sama dengan 70. Nah, jadi ada informasi yang ditutupi satu lagi, sehingga yang membuat Barcelona itu juara sebenarnya mereka dapat poin berapa sih? Nah, gitu. Ini juga Bapak dan Ibu menarik sekali karena ini ada di dalam kehidupan kita sehari-hari, dan anak-anak itu tentu saja sangat senang dengan statistika seperti ini. Meskipun saya pernah sebetulnya bermain-main ini dengan anak-anak, tapi Bapak dan Ibu kayaknya anak-anak milenial sekarang tidak terlalu paham juga dengan sistem kenapa seseorang bisa jadi juara gitu ya. Nah, baik Bapak dan Ibu sekalian, kita sama-sama lagi untuk memecahkan berapa poin Barcelona. Kita belum ke ini baru tangganya Bapak dan Ibu. Baik, sekarang Bapak dan Ibu kita kembali ke menu. Saya akan bermain dengan menu spreadsheet, menu 8. Oke, menu 8. Nah, menu 8 di sini Bapak dan Ibu sekalian ada 38 kali pertandingan. Ini kita input saja Bapak dan Ibu yang ini, menangnya berapa kali, serinya berapa kali, kalahnya berapa kali. Jadi saya akan gunakan yang ini. Oke, kita input saja Bapak dan Ibu 28. Oke. Yang ini ya, yang di M ya. Saya input yang di M karena kalau yang di MN ya semuanya pertandingannya sama, ya 38 pertandingan. Ya, oke. Ya, kita paham bahwa satu ini adalah Barcelona, 2 ini adalah Atletico Madrid, jadi kita tidak perlu taruh variabel apapun Bapak dan Ibu, kita tinggal masukkan aja di sini 28, kemudian 23, kemudian 22, 18, 17, 15, 14, 14. Oke, ini sudah 10. Sudah 10 Bapak dan Ibu. Ini jumlah kemenangan, oke, jumlah kemenangan. Oke, kalau kita pakai spreadsheet Bapak dan Ibu ada 45 baris yang bisa kita manfaatkan dan ada 5 kolom. 5 kolom sampai I. Jadi yang bisa kita manfaatkan. Tapi kalau angkanya agak besar dia terbatas juga Bapak dan Ibu. Nah, jadi spreadsheet ini mirip sekali dengan Excel. Nah, jadi ini sudah saya input jumlah kemenangan. Jadi kolom A adalah kolom kemenangan. Kolom B adalah hasil seri. Jadi Barcelona itu 9 kali seri,
Atletico Madrid itu 10 kali seri, kemudian 10, 7, 7, 6, 7, 10, 9, 9. Nah, yang di kolom B ini, Bapak dan Ibu, ini adalah kolom seri. Oke, jumlah pertandingan yang seri. Kemudian di kolom C itu adalah jumlah pertandingan yang mereka mengalami kekalahan. Jadi Barcelona itu sepanjang 38 kali pertandingan mereka mengalami 1 kali kekalahan. Kemudian 5 kali Atletico Madrid 5 kali, 6, 9, 13, 14, 14, 13, 15, 15. Nah, oke. Jadi ini sudah di-input. Tadi yang terakhir Girona itu berarti 14 kali menang, 9 kali seri, 15 kali kalah. Nah, agar terkonfirmasi Bapak dan Ibu, agar terkonfirmasi kita bisa Kita bisa menghitung jumlah pertandingan ini benar atau enggak. Oke. Caranya Bapak dan Ibu kita hitung aja option. Saya ulangi ya. Ini saya tekan option, OPTN ini. Kemudian kita pilih satu, fill formula. Yang formnya apa? Form itu formulasinya. Oke, formulasinya. Nah, jadi formulasinya berarti itu kan A1 ya. Kita bikin A1, alpha A1. A1 itu berarti di sel A1. Tambah alpha kolom B di baris pertama, A1 tambah B1 tambah, ini untuk konfirmasi aja sih sebenarnya Bapak Ibu, benarkah 38 kali pertandingan? Kali aja kita salah input gitu ya. A1 tambah B1 tambah C1. Nah, ringnya itu yang mana? Ringnya itu dari berapa ke berapa? Tadi kita pakai dari kolom 1 sampai kolom 10 ya. Oke, jadi ringnya berarti dari D1 sampai dengan D10. D1 sampai dengan D10. Oke, sama dengan sekali lagi. Oke, alhamdulillah Bapak dan Ibu ini semuanya 38 ya. Oke, ini semuanya 38. Oke. Nah, berarti kita udah benar inputnya. Kalau salah input Pak, misalnya gini. Misalnya di ini 7 saya ganti jadi 5. Nah, Bapak dan Ibu lihat di D4 itu berubah jadi 36 Bapak dan Ibu. Nah, harusnya 7 tapi kita salah input tadi misalnya jadi 5 ya. Jadi dia otomatis akan berubah Bapak dan Ibu. Ini saya ganti lagi jadi 7, kemudian sama dengan. Oke, ini sudah 38 semuanya. Dalam setiap kali kemenangan itu mereka akan mendapatkan nilai 3. Oke, jadi poin-poin dalam kompetisi permainan itu kan seperti itu. Dalam setiap kali kemenangan mereka akan mendapatkan nilai 3. Oke, setiap kali seri mereka akan mendapatkan nilai 1 dan setiap kali kalah mereka akan mendapatkan nilai 0. Nah, jadi sebenarnya yang perlu kita hitung adalah yang ini dikalikan 3. Oke, berarti kalau di sel kita itu Bapak dan Ibu berarti yang di A, oke, yang di A atau yang di menang dikalikan 3 ditambah yang di B. B ini dikalikan 1. Jadi saya pikir kita tidak perlu mengalihkan ya, kita langsung menambahkan saja. Oke, jadi berarti Bapak dan Ibu kita fill formula lagi untuk yang E. Kita tekan option. Kemudian kita tekan 1 untuk fill formula. Yang E ini berarti A1. Ini saya bikin kurung dulu. Alpha A1 kali 3. A1 kali 3 ditambah dengan B1. Ya, B1 kali 1 kan, tapi kita tidak perlu tulis kali 1. B1. Oke. Nah, berarti poinnya ini adalah A1 kali 3, setiap kemenangan dikalikan 3, dan ditambah dengan jumlah seri. Kalau kalah karena sudah 0, jadi kita tidak perlu untuk menginput lagi. Ini sama dengan, berarti E1 sampai dengan E10. E1 sampai dengan E10. Oke. Kita buat sama dengan.
Nah, ini Bapak dan Ibu hasil kompetisinya. Jadi Barcelona itu memenangkan kompetisi selama 1 tahun dengan poin sebesar 93, kemudian Atletico Madrid di posisi kedua dengan 79 poin, kemudian Real Madrid di posisi ketiga dengan 76 poin, seterusnya Bapak dan Ibu. Nah, jadi bagian yang hilang itu anak-anak bisa mengeksplorasikan atau bisa mendapatkan dengan cara menggunakan fungsi tabel di ini fungsi tabel dengan menggunakan fungsi tabel di kalkulator. Nah, jadi Bapak dan Ibu ini, dan yang menarik adalah sebenarnya di peringkat 10 dan 11 Bapak dan Ibu. Di peringkat 10 dan 11 ini Eibar dan Girona itu memperoleh poin yang sama sebenarnya. Di sini 51-51, sama-sama poin mereka. Karena jumlah kemenangan mereka sama, jumlah seri mereka sama, jumlah kalah mereka juga sama. Nah, ini akan jadi pertanyaan, kenapa Eibar peringkat 9, Girona peringkat 10? Bisa saja anak-anak menjawab karena Eibar itu karena huruf abjadnya E, Girona huruf abjadnya G gitu kan, duluan E daripada G. Nah, tapi kompetisi itu Bapak dan Ibu juga memandang selisih gol. Disinilah penting selisih gol. Nah, kita lihat di sini Eibar selisih golnya negatif 6, sementara Girona negatif 9. Karena itulah Eibar berada di peringkat 9, Girona di peringkat 10, meski poin mereka sama. Nah, ini komunikasi-komunikasi seperti ini juga penting di dalam matematika, dan cara mereka mengkomunikasikan setelah mereka menganalisis itu juga penting, Bapak dan Ibu. Nah, jadi Bapak dan Ibu sekalian, ini salah satu cara kita menggunakan ClassWiz di dalam pembelajaran. Tantangan Bapak dan Ibu. Nah, ini oke. Ini tantangan yang kita berikan. Tadi kan baru pembuka untuk anak-anak. Sekarang tantangannya, Manchester City menjuari Liga Inggris tahun 2018 setelah menuntaskan 38 pertandingan dengan 100 poin. Oke, dapatkah kamu memprediksi jumlah pertandingan yang dimenangkan dan jumlah pertandingan seri Manchester City untuk memperoleh poin tersebut? Oke, silakan Bapak dan Ibu. Silakan Bapak dan Ibu untuk memprediksi jumlah pertandingan yang dimenangkan dan jumlah pertandingan seri oleh Manchester City. Oke, sehingga mereka memperoleh 100 poin. Oke, sehingga mereka memperoleh 100 poin. Silakan Bapak dan Ibu. Ya, Bapak dan Ibu silakan menjawab tantangan dari Pak Khairuddin. Dan sebelumnya mungkin link presensinya sudah ada di kolom chat beserta link e-sertifikatnya. Silakan Bapak Ibu isi. Oke, silakan Bapak dan Ibu, saya tunggu jawabannya. Oke, ya. Saya tunggu jawabannya. Kira-kira berapa jumlah kemenangan Manchester City dan jumlah serinya sehingga mereka bisa memperoleh 100 poin? Kita bisa bereksplorasi sebenarnya dengan anak-anak Bapak dan Ibu. Juga dengan menggunakan apa namanya? Oh, ini kayaknya ada masalah ini. Bu Lisa kayaknya ada masalah dengan link presensi Bu Lisa. Dengan link evaluasi. Ini ada notif. Even feedback survey is no longer accepting response. Try contacting the owner of the form if you think this is a mistake. Ya mungkin ada kekunci kayaknya Bu. Oke, baik Bapak dan Ibu, silakan. Kira-kira berapa kali ya menang Manchester City? Berapa kali menang Manchester City? Berapa kali seri? Berapa kali kalah gitu ya? Ada Bapak dan Ibu?
Ya. Jadi Ya, sebenarnya silakan. Bapak dan Ibu soal-soal hoax itu ya, ya makasih Bu Lisa. Link evaluasi sudah bisa. Ya Bapak dan Ibu silakan mengisi kembali. Bapak dan Ibu apa namanya soal-soal hoax itu bukanlah soal-soal yang sulit Bapak dan Ibu, bukan soal yang sulit tapi soal-soal yang membutuhkan penalaran yang tinggi. Ya sih. Ada Bapak dan Ibu? Ya, bagaimana anak-anak akan mempelajarinya di dalam kelas? Oke, bagaimana anak-anak akan mempelajarinya di dalam kelas? Saya tunggu 2 menit lah. Berharap ada jawaban. Ya silakan Bapak dan Ibu. Jangan putus harapan ya Pak Hendy. Link evaluasi masih keliru juga kayaknya Bu Lisa. Itu nama pembicaranya Bu Dita Putih kayaknya yang 2 minggu yang lalu tuh Bu. Sebentar ya Pak Slamet, akan diedit dulu sebentar. Ya Bapak Ibu sebentar untuk link evaluasi. Link evaluasi itu sebagai syarat Bapak dan Ibu memperoleh sertifikat. Untuk memperoleh 100 poin itu Pak Umar, ya Pak, berapa kemenangan maksimalnya? Kemenangan maksimal. Kalau 34 bisa nggak? Kalau 34 bisa nggak? 34 kali 3 nggak bisa ya? 34 kali 3 kan berarti poinnya nanti jadi 112 ya? Ya, lebih. Oh 102, sorry 102 ya? 102 berarti 34 kali kemenangan nggak mungkin ya? Nggak mungkin Bapak Ibu. Nah dari 38 itu nggak mungkin 34 kemenangan gitu ya. Berarti maksimal kemenangan itu 33 Bapak Ibu ya. Ini saya isi di kolom A ini. Saya isi di kolom A ini 33 ya. 33 ya, kemenangan. Iya, Pak Afrizal sudah menjawab nih 33 kemenangan ya, dan 1 seri 4 kalah lengkap. Oh, keren. Cuman 1 Pak, cuman 1. Kira-kira 32 memungkinkan nggak? 32 kali kemenangan. Kita taruh aja ya, 32 ya. Nggak, makasih Pak Afrizal. Nanti kita ini sama-sama Pak. 32 kali kemenangan, memungkinkan nggak? Memungkinkan ya, tetap aja memungkinkan. 31 memungkinkan nggak? Memungkinkan. 30 memungkinkan nggak? Bisa aja. Oke, kita pakai 4 ini dulu lah. Kan? Kita pakai 4 ini dulu. Nanti kalau misalnya tidak memungkinkan, berarti cukup sekian gitu ya. Nah, makasih Pak Asrijal. Bapak dan Ibu yang ingin menjawab silakan Bapak Ibu. Nah, jadi rumusnya tetap Bapak dan Ibu. Di B ini jumlah apa namanya? Jumlah seri, di C ini jumlah kalah. Oke, jumlah seri dan jumlah kalah. Di D ini saya input rumus Bapak Ibu. Oke. Makasih Bu Lisa sudah diperbaiki. Jadi Bapak dan Ibu silakan mengisi kembali link chatnya. Ada yang jawabnya 31. Oke, Pak Maisuri 31 menang, 7 seri, 0 kalah. Oke, baik Pak Maisuri. Terima kasih. Pak Asrijal dan Pak Maisuri yang menjawab. Oke. Saya masih terbuka untuk yang lain Bapak Ibu. Nah, jadi di sini Bapak dan Ibu sekalian, di D ini kita bisa input rumus ya. Saya klik di option aja, kemudian fill formula. Rumusnya kan sama kayak tadi ya. Jadi jumlah kemenangan berarti A1 alfa A1 kali 3 kemudian ditambah dengan B1 ya. B 30 menang 10 kalah. Oke. Oke, makasih Bapak. B1. Oke. Nah,
Kemudian A1 tambah B1. Oke. Ini poinnya. D1 kita tadi sampai D4 aja ya. D4. Oke. Sampai D4 aja. Nah, sama dengan. Nah, ini Bapak dan Ibu ini 99 96 belum kita isi B1-nya. Jumlah kalau 33 biar dapat 100 kan berarti di sini 1 ya. Nah, kalau 96 biar dapat 100 berarti di sininya 4 kan? Oke. Nah, 4. Kalau 93 biar dapat 100 berarti di sininya 7 ya. Oke. Nah, 7. Kemudian kalau 90 biar dapat 100 di kolom B-nya berarti 10 ya. Oke, 10. Jadi tadi ada tiga jawaban yang sudah beredar. 33 kali kemenangan, 1 kali seri. Jumlah pertandingannya ada 38 kan? Jumlah pertandingannya ada 38. Bapak dan Ibu mau pakai rumus juga boleh. Ayo boleh kita pakai rumus. Ayo. Di C ini kita pakai rumus. Jumlah yang kalah ya. Jumlah yang kalah. Jumlah yang kalah itu kan berarti jumlah menang 38 dikurang jumlah menang dan jumlah seri ya. Oke, berarti ini kita pakai rumus. Boleh. Di sini fill formula berarti di sini 38. Oke, dikurang jumlah menang berarti A1 ditambah dengan jumlah yang seri ya. Nanti B1. Kita sampai C4 kan? Kita sampai C4. Kita sampai C4. Sama dengan. Nah, ini Bapak dan Ibu. Jadi kalau 33 kali kemenangan berarti jumlah serinya 1, jumlah kalahnya 4. Kalau 32 kali kemenangan, berarti jumlah serinya 4, jumlah kalahnya 2. Kalau 31 kali menang, jumlah serinya 7, jumlah kalahnya 0 ya. Jadi tidak kalah Bapak dan Ibu. Dalam satu musim itu tidak kalah gitu ya. Nah, kalau yang 30 kali menang, berarti serinya 10. Kalahnya negatif 2. Nah, ini sangat tidak memungkinkan Bapak dan Ibu, tidak ada yang kalah negatif Bapak Ibu. Jadi kalahnya pasti kalah, tapi paling serendah-rendahnya kalah kan 0, tidak negatif. Jadi sudah pasti ini tidak masuk kategori. Jadi perkiraan kita Manchester City itu kalau bukan 30 dan ketiga jawaban ini memungkinkan benar ya. Ketiga jawaban ini memungkinkan benar. Nah, di sini Bapak dan Ibu yang menarik dari soal ini. Menarik dari soal ini Bapak dan Ibu, ini soalnya kelihatan kontekstual dan memang kontekstual. Tetapi tidak setiap kontekstual itu fakta. Tidak setiap kontekstual itu fakta. Jadi kontekstual menyentuh kehidupan sehari-hari tapi tidak setiap kontekstual itu fakta. Karena itu kita bisa meminta anak-anak untuk mencari referensi, mencari fakta yang terjadi. Mencari fakta yang terjadi. Ini sudah jelas Bapak dan Ibu tahun 2018. Mereka bisa browsing kok tahun 2018. Nah, jawaban yang benar apa Bapak dan Ibu? Jawaban yang benar sesuai dengan fakta adalah Manchester City itu memenangi Liga Inggris pada tahun 2018 itu karena 32 kali kemenangan, 4 kali seri dan 2 kali kalah. Ada jawabannya? Ada jawabannya Pak Umar? Enggak ada. Enggak ada jawabannya ya Bapak Ibu. Enggak ada jawabannya. Jadi Bapak dan Ibu jawaban yang mendekati benar Bapak dan Ibu. Yang dijawab oleh Pak Afrizal benar, yang dijawab oleh Pak Maisuri benar, tapi tidak sesuai dengan fakta. Nah, untuk sesuai dengan poin sesuai Bapak Ibu, sangat sesuai dengan poin, tapi tidak sesuai dengan fakta. Tapi karena Pak Afrizal menjawab ada ketiga-tiga unsur itu, ada unsur menang, ada unsur seri, dan ada unsur kalah, maka giveaway kedua kita serahkan kepada Pak Afrizal. Terima kasih Pak Afrizal yang sudah membantu menjawab, Pak Maisuri dan Pak Sudirman. Pak Afrizal nanti akan dihubungi oleh pihak Casio untuk mengisi biodata agar memperoleh giveaway kita yang kedua. Kayaknya kita unmute deh Pak Afrizalnya untuk kita ajak bicara. Silakan Pak Afrizal. Bentar ya.
Oke, silakan Pak Afrizal buka mikrofon. Cek sound Pak Afrizal. Ya, Pak Afrizal, silakan. Ini Pak sudah Afrizal. ya, tinggal ditekan pada mikrofon Pak untuk kebuka, silakan Bapak. Oke, silakan Bapak. Oh, mungkin terkendala Bapaknya. Baik, Bapak dan Ibu, saya pikir tidak masalah. Udah. Ya, silakan Pak Afrizal. Ya, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ini memang kebetulan pertanyaannya memang saya memang hobi sepak bola nih Pak. Hobi nonton. Iya. Kebetulan Pak. Cuma hal yang demikian juga pernah juga disampaikan ada pelatihan Casio di MGMP kami nih Pak. Oh, oke. Pak Afrizal dari Sijunjung Sumatera Barat. Saya tebak Pak. Kalau dari logatnya logat Minang Bapak. Iya, dari Sijunjung Sumatera Barat Pak. Oke Bapak. Oke, yang ngisi kegiatan di tempat Bapak siapa ya Pak? Bu Sri Devi Pak. Oh baik. Ada dulu Bu. Ya Bu Ici. Ya, itu di MGMP juga ada teman kita Bu Tuti yang ketua MGMP kami itu ikut juga lu kan. Ada Bu Yulinar yang dari Casio Padang. Iya, Bu Yulinar Casio Master Trainer Bapak tingkat nasional. Itu juga pernah pernah ke tempat kami juga dulu Pak. Oke, baik, terima kasih Pak Afrizal. Bapak dan Ibu, hanya waktulah yang membatasi pertemuan kita malam hari ini. Mohon maaf, sebenarnya saya masih Waalaikumsalam. Sebenarnya saya masih punya eksplorasi yang lain, tapi Bapak dan Ibu, mohon maaf keterbatasan waktu yang membuat kita berjumpa sampai di sini dulu. Insya Allah kita akan lanjutkan pada pertemuan-pertemuan selanjutnya. Terima kasih Bapak dan Ibu. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Silakan, Pak. Ya, terima kasih Pak Khairuddin yang sudah menyampaikan materi pada webinar kali ini. Terima kasih Pak. Kepada Bapak Ibu semuanya yang belum mengisi link presensi, silakan diisi, ada di kolom chat dan link e-sertifikatnya. Pak Afrizal boleh cek pesan yang dikirimkan oleh Casio lewat private Pak. Bapak mohon isi alamat untuk dikirimkan hadiah giveaway Bapak. Ya Pak Afrizal silakan ya, dikirimkan alamat ke panitianya. Baik Pak Khai, ini sudah selesai? Sudah selesai Pak Umar. Ya, tutup ya. Terima kasih Pak Khai, terima kasih sekali lagi, terima kasih tim Casio. Terima kasih Bapak Ibu semuanya yang sudah berhadir dan sudah bergabung di webinar kali ini. Saya selaku moderator mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu sekalian, terima kasih sudah berhadir. Insya Allah kita akan jumpa dalam 2 minggu ke depan dengan awal bulan yang biasanya diisi oleh pemateri yang kita sebut dengan pemateri expert. Terima kasih untuk malam hari ini Bapak dan Ibu. Semoga apa yang kita lakukan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya tutup. Billahi fisabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.